إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة مؤلف السلم المنورة الشيخ عبد الرحمن الأخضر وإلى حضرة مؤلف الشرح إيضاح المبهم الشيخ أحمد عبد المنعم الدمنهوري وإلى حضرة شيخنا في حجة بابس أحمد الشريف طاهر وأصولهم وفروعهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya biarkan kafe lah ya. Sekarang membahas anwa'ul ilmu hadis. Apa itu ilmu? Pertama, ilmu menurut ulama mantik itu maknanya adalah al-idrak mutlaqan. Idrak maknanya apa? Usul surat syai'i fi dhihni. Usul surat syai'i fi dhihni. Ini menurut manatiqah. Nanti kita akan memahami apa maksud mutlaqan di situ. Nah, menurut selain manatiqah, yaitu menurut usuliyun dengan dan lughawiyun, jadi ulama usul di situ mencakup usuluddin, usul fiqh. Lughawiyun ulama bahasa itu al-idrak al-mutabid lil waqi' an-nashi an dalil. Ini ya. Jadi ilmu kalau menurut manatiqah itu maknanya idrak mutlaqan. Yang penting ada gambaran di pikiran, udah itu ilmu menurut ulama mantik. Menurut ulama selain mantik, ilmu itu kalau usul surah fi dhihni, ada gambaran di otak kita, harus mutabiq lil waqi', harus sama dengan kenyataan. Kemudian harus nasyi an dalil, harus timbul dari dalil. Kalau nggak tahu dalilnya maka bukan ilmu menurut selain manatiqah. Kebalikan ilmu apa? Kebalikan ilmu ada dua ya. Menurut selain manatiqah, kebalikan ilmu itu ada dua. Satu, al-jahlu, yang kedua at-taqlid. Apa itu al-jahlu? Al-jahlu ada dua. Satu, basit. Dua, murakkab. Kemarin-kemarin kan kalau ngaji kita atau apa sering jahil murakkab. Dari kemarin-kemarin cuma dengar-dengar aja jahil murakkab, tapi belum belajar ilmu yang khusus membahas jahil murakkab. Sekarang kita belajar apa jahil murakkab itu. Jahil basit itu maknanya adalah adamu usul surat syai'i fi dhihni. Tidak terjadinya gambaran sesuatu di otak. Itu namanya jahal basit. Panjang kan? Jadi tidak ada gambaran sesuatu di otak, itu namanya jahal basit. Misalkan saya tanya,
eh, apa itu ilmu makulat? Apa? Enggak tahu. Nah, itu namanya adam husuli surati syai'i fi dhihni. Adamu husuli surati ilmil makulati fi dhihni. Itu namanya jahal basit. Kalau jahal murakkab itu definisinya husul surati syai'i fi dhihni mukhalifan lil waqi'. Terbentuknya gambaran sesuatu di otak tapi bertentangan dengan fakta di luar, dengan kenyataan. Contoh, kalau ada orang mengatakan bahwa al-alam, alam itu kullu maujud, segala sesuatu yang ada, itu namanya jahal basit. Kenapa? Karena Allah juga ada. Apakah Allah itu alam? Bukan. Berarti gambaran alam yang terbentuk di kepala dia bertentangan dengan fakta di luar. Benar nggak? Di kepala dia mikir alam itu segala sesuatu yang ada. Ini bertentangan dengan fakta di luar. Fakta di luarnya Allah bukan alam, padahal Allah itu ada. Gitu ya. Jadi jahal murakkab itu ada gambaran di kepala tapi gambarannya mukhalif lil waqi', bertentangan dengan fakta di lapangan. Kenapa yang ini disebut jahal basit? Karena dia adam, tidak ada gambaran. Tidak ada gambaran itu sesuatu yang basit. Basit itu artinya apa? Sederhana, tidak tersusun. Basit itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Dia hanya nggak ada gambaran, udah selesai. Tidak ada bagian-bagian di situ. Tapi kalau yang ini, kenapa disebut murakkab? Karena dia tersusun dari dua hal. Satu, husulu surati syai'i fi dhihni al-mukhalif lil waqi'. Yang kedua, i'tiqad anna hadha syai' mutabiqun lil waqi'. Saya ulang ya. Nanti lihat aja videonya. Kalau jahal murakkab itu tersusun dari dua. Satu, ada gambaran yang bertentangan dengan kenyataan. Kedua, dia meyakini bahwa gambaran tadi sesuai dengan kenyataan. Ada dua kan gitu? Ada dua. Ada gambaran di otak yang gambarannya bertentangan dengan fakta di luar. Yang kedua, dia meyakini gambaran yang terjadi di pikiran dia sesuai dengan fakta di luar. Itu namanya jahal murakkab. Jadi kenapa disebut murakkab? Karena tersusun dari dua hal. Jelas ya? Jelas nggak? Ke Harti? Nah, ini menurut selain manatikoh, menurut selain ulama mantik. Kalau menurut ulama mantik, tadi kita sudah bahas, menurut ulama mantik, ilmu itu apa? Al-idraku mutlaqan. Nah, sekarang ini jahal basit, ilmu bukan? Ilmu bukan menurut manatikoh? Bukan. Karena ilmu itu husulu surati syai'i fi adh-dhihni. Kalau dia jahal murakkab, ilmu bukan menurut manatikoh? Ilmu bukan? Hah? Yang yakin dong. Yang yakin siapa yang berani bilang? Hah? Ngacu. Ilmu bukan jahal murakkab menurut manatikoh. Ilmu, kenapa ilmu? Karena ada gambaran. Menurut manatikoh yang penting ada gambaran, sudah disebut ilmu. Adapun dia disebut jahal, itu menurut selain manatikoh. Kalau menurut manatikoh, jahal murakkab masuk ke dalam ilmu. Menurut selain manatikoh tidak masuk ke dalam ilmu. Jelas ya? Jadi menurut manatikoh, jadi kita paham al-idraku mutlaqan. Terjadinya gambaran secara mutlak, mau itu bertentangan dengan kenyataan ataupun tidak bertentangan dengan kenyataan, yang penting ada gambaran, disebut dengan ilmu menurut manatikoh. Yang kedua, taklid. Apa itu taklid? Taklid itu terjadinya gambaran sesuatu di otak
tapi munculnya bukan berdasarkan dalil. Munculnya bukan berdasarkan dalil, tapi ikut-ikutan orang. Misalkan saya nggak tahu nih 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian ada orang bilang 1 tambah 1 sama dengan 3. Saya percaya sama dia. Ya sudah, saya percaya dengan sampean bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka di kepala saya itu terjadi gambaran sesuatu. Apa itu? 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi saya mengetahui 1 tambah 1 sama dengan 3 itu bukan berdasarkan dalil, hanya ikut-ikutan. Gitu ya. Nah, itu namanya taklid. Jadi taklid itu mau sesuai dengan kenyataan ataupun tidak sesuai dengan kenyataan, yang penting dia mengetahuinya tanpa dalil, hanya ikut-ikutan kepada orang, itu masuk dalam taklid. Jelas ya? Jadi taklid itu ada yang sesuai dengan kenyataan, ada yang tidak sesuai. Saya kalau ikut orang lain, dia bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, saya ikuti. Maka ketika itu saya mengetahui bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, itu namanya taklid. Dan kebetulan sesuai dengan fakta di luar. Tapi kalau kemudian ada orang bilang 1 tambah 1 sama dengan 3, saya ikuti. Maka ketika itu saya sudah taklid ke orang tersebut, terjadi gambaran di otak saya, tapi kebetulan bertentangan dengan fakta kenyataan. Jelas ya? Jadi antara taklid dengan jahl murakkab itu nanti dibahas sama kita, namanya umum wa khusus min wajhin. Gitu. Nah, taklid menurut selain manatikoh dia bukan ilmu, tapi menurut manatikoh ilmu bukan? Ilmu. Kenapa? Karena usul surati syai'i fi dhihni, terjadi gambaran di otak. Mau itu menggunakan dalil atau tidak menggunakan dalil, mau itu sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan, ulama mantik mah yang penting ada usul surati syai', maka itu disebut dengan ilmu. Jelas ya? Nah, berisik ya. Nah, sekarang di sini al-hadis, anwa'ul ilmil hadis. Hadis itu apa? Hadis itu makhluk. Hadis itu makhluk. Kalau kita pengen memahami yang dimaksud anwa'ul ilmil hadis, kita harus tahu dulu apa itu ilmu qadim. Yang kita bahas itu ilmu hadis, berarti tidak membahas ilmu qadim. Ilmu qadim itu ilmunya Allah. Ilmu Allah definisinya apa? Ilmu Allah definisinya adalah sifatun wahidatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang satu yang qaimatun bidzatihi ta'ala, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, tankashifu bihal mawjudat, yang dengan sifat tersebut segala sesuatu yang ada di muka bumi itu tankashif, terbuka bagi Allah. Wal ma'dumat, dan segala sesuatu yang tidak ada juga terbuka bagi Allah. Inkisyafan taman, dengan terbuka yang sempurna. Jadi sifat Allah itu wahidah. Wahidah itu maksudnya apa? Wahidah itu maksudnya adalah la ta'adduda fihi, tidak ada bilangan di dalamnya. Jadi ilmu Allah itu tidak terbagi. Ilmu Allah itu tidak terbagi. Maka dia disebut sifatun wahidatun, sifat yang satu. Kenapa? Karena tidak terbagi.
Tankashifu bil mawdilat wal ma'duwat intisyafan taman. Maksud intisyaf tam di situ adalah apa? Ilmu Allah itu la yasbiquhu jahlun wa la yaqtaquhu jahlun. Ilmu Allah itu tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak disusul nanti di masa depan dengan ketidaktahuan. Itu maksudnya intisyaf tam. Jadi Allah dari dulu sampai nanti akan tetap disifati dengan ilmu terhadap segala sesuatu, baik itu yang ada atau tidak ada. Itu ilmu Allah, jelas ya. Jadi ilmu Allah itu tidak akan pernah ditempeli dengan sifat jahlun. Selamanya disifati dengan ilmu. Nah, kita kan di sini sedang membahas anwa'ul ilmil hadis. Otomatis ilmu Allah itu sifatun wahidatun. Kalau sifatun wahidatun berarti dia tidak ada nawa'nya, tidak ada macam-macamnya. Ilmu Allah itu satu, tidak ada macam-macamnya. Jadi dengan kalimat anwa'ul ilmi saja kita paham bahwa di sini tidak akan berkaitan dengan ilmu Allah. Kenapa? Karena ilmu Allah itu tidak ada anwa'nya, karena dia sifatun wahidatun. Kemudian ilmu Allah itu intisyaf tam. Intisyaf tam itu tidak didahului dengan kebodohan dan tidak akan disifati dengan kebodohan sampai kapanpun. Nah, karena tidak didahului dengan kebodohan, tidak mungkin Allah itu salah. Benar nggak? Berarti tidak ada kaitannya dengan ilmu mantik. Kenapa? Karena ilmu mantik itu ditulis untuk ta'syimu muru'atuhu adzina 'anil khata'i fil fikri. Ilmu mantik itu untuk menjaga dari kesalahan berpikir. Sedangkan ilmu Allah tidak akan mungkin salah. Jadi ilmu mantik tidak ada kaitan dengan ilmu Allah. Gitu ya, jelas ya. Dari sini kita paham maksud anwa'ul ilmil hadis. Nah, kalau kita perhatikan, tadi sudah disinggung, tidak perlu ada kalimat al-hadis. Sebetulnya ya, sebetulnya tidak perlu ada kalimat al-hadis. Kenapa? Karena kalau orang tahu definisi ilmu Allah, dia akan paham bahwa di sini anwa'ul ilmi berarti ilmunya ada nawa'nya. Sedangkan ilmu Allah itu tidak ada macam-macamnya, dia sifat yang satu. Jadi cukup sebetulnya ngomong anwa'ul ilmi, orang sudah paham bahwa ini tidak ada hubungannya dengan ilmu Allah. Tapi kenapa di situ Imam Al-Asghari menuliskan kalimat al-hadis? Kenapa? Nanti kalian baca di tengahnya di Syarah Idhahul Mubham, itu dijelaskan alasannya. Alasannya adalah kitab ini ditulis untuk pemula. Pemula itu nggak tahu definisi ilmu qadim, tidak tahu definisi ilmu Allah itu apa. Nah, untuk memudahkan pemula ditambahkan kalimat al-hadis supaya dia paham bahwa ilmu yang di sini tidak berkaitan dengan ilmu qadim, yaitu ilmunya Allah. Kalau orang yang bukan pemula, orang yang sudah keren, sudah tahu definisi ilmu qadim, dia tidak perlu membaca kalimat al-hadis. Dia cukup membaca kalimat anwa'ul ilmi, sudah paham bahwa ini tidak berkaitan dengan ilmu Allah. Jelas kan? Jelas nggak? Ya. Nah, kita membahas anwa'ul ilmi. Anwa'ul ilmi. Kalau ada orang bilang Zaid qaim, Zaid berdiri. Ada orang bilang kita Zaid berdiri. Sebetulnya ada 4 proses di situ. Ada 4 proses ketika seseorang itu mengatakan Zaidun qaimun, didengar orang lain. Ada 4 proses. Proses pertama, dia akan merenungkan Zaid itu apa. Ini nggak terasa tapi terjadi di otak kita. Zaid itu pasti akan berpikir. Saya bilang, kalau saya bilang Zaid berdiri, pasti di otak itu Zaid tergambar, benar nggak? Setelah itu dia akan menggambarkan qaim, berdiri atau apa? Akan tergambar di kepalanya berdiri. Ya, jadi pertama dia akan menggambarkan Zaid, kemudian
menggambarkan qaim. Nah, berdiri itu kan sifat yang bisa terjadi sama siapapun. Nggak perlu Zaid. Saya berdiri, tukang bangunan berdiri, siapa aja bisa berdiri. Jadi sifat berdiri itu bisa menempel dengan siapa saja. Tapi berhubung di sini Zaidun qaimun, dia akan mulai menghubungkan kegiatan berdiri itu dihubungkan dengan Zaid, ya kan? Jadi kegiatan berdiri yang tadinya bisa terjadi sama siapa saja, dalam kalimat ini akan langsung digambarkan sama dia ketika Zaid itu, ketika berdiri itu menempel di Zaid, begitu. Itu namanya nisbah. Nisbah baina Zaid wa qaim, menghubungkan antara Zaid dengan qaim. Karena qaim itu seperti tadi ya, Zaid bisa nggak berdiri, bisa duduk, bisa makan dan lain-lain. Tidak terikat dengan berdiri kan? Benar nggak? Zaid nggak terikat dengan berdiri, dia bisa ngapain aja. Kemudian sifat berdiri nggak terikat dengan Zaid, bisa terjadi di Muhammad, bisa terjadi di Amr, bisa terjadi di Bakar. Tapi ketika mendengar Zaid qaim, dia akan mulai menghubungkan. Ketika si Zaid yang bisa melakukan perbuatan awam dihubungkan dengan kegiatan berdiri. Ketika kegiatan berdiri yang bisa terjadi di tubuh siapa saja dihubungkan dengan Zaid, ada namanya nisbah, hubungan. Terakhir, hukum. Hukum itu apa? Idrak anna nisbah waqi'atun aw laysat biwaqi'atin. Kalau mau lebih jelas digambarkan baina Zaid wa qaim. Jadi setelah menghubungkan qiyam, sifat berdiri dengan Zaid, dia baru ketika itu menghubungi terjadi hubungan antara Zaid dengan qaim. Nah, di situ dia baru menghubungi bahwa qaim yang tadi saya hubungkan dengan Zaid itu terjadi. Beda ya? Beda antara ini dengan ini. Ini kebanyakan orang kesulitan membedakan ini dengan ini. Karena mirip-mirip. Ini apa namanya, kaidah umumnya nisbah itu berkaitan dengan maudhu' dan mahmul. Ini namanya maudhu', namanya mahmul. Nanti dipelajari. Sekarang pahami aja. Ini namanya maudhu'. Ya, bagian depan itu disebut maudhu' ya. Bagian belakang disebut mahmul. Nisbah itu berkaitan dengan maudhu' dan mahmul. Jadi ketika dia menghubungkan antara, bahasa gampangnya dia menghubungkan antara mubtada dengan khobar. Dia menghubungkan makna yang ada di khobar dengan makna yang ada di mubtada. Itu nisbah, berkaitannya dengan maudhu' dan mahmul. Kalau hukum, dia berkaitannya dengan nisbah. Nisbahnya terjadi apa enggak? Jelas ya? Kalau nisbah berkaitan dengan maudhu' dan mahmul, kalau hukum berkaitannya dengan nisbahnya. Nisbahnya terjadi apa enggak? Kalau terjadi namanya itsbat atau ijab. Kalau tidak terjadi namanya salbun. Jelas ya? Nah, kita sudah, ini semuanya proses yang terjadi di otak manusia. Mengetahui apapun, ilmu apa saja, mubtada itu rafa. Dia akan menggambarkan mubtada itu apa, rafa itu apa. Rafa bisa terjadi di siapa aja, tapi dia akan mulai menghubungkan antara rafa dengan mubtada. Setelah itu dia akan menghukumi terjadi hubungan antara mubtada dengan rafa, atau tidak terjadi hubungan antara mubtada dengan rafa. Gitu. Nah, tasawur maudhu', tasawur mahmul, tasawur nisbah yang menggambarkan maudhu' atau zaid atau mubtada, menggambarkan khobar dan menggambarkan hubungan antara keduanya.
itu namanya tasawur. Namanya tasawur. Nah, menggambarkan hukum, ya kalau dia mengetahui bahwa nisbahnya terjadi atau nisbahnya tidak terjadi, itu yang disebut dengan tasdid. Jelas kan? Jelas kan? Ya, harus jelas. Gitu. Nah, jadi ini pembagian ilmu makhluk. Ilmu makhluk itu terbagi menjadi tasawur, terbagi menjadi tasdid. Kalau tasawur menggambarkan maudhu', menggambarkan mahmul, menggambarkan hubungan antara maudhu' dengan mahmul. Kalau tasdid itu kalau dia sudah menghukumi bahwa nisbahnya terjadi atau tidak terjadi. Nah, sampai sini paham ya? Nah, perlu dipahami, ini semuanya itu pembagian ilmu menurut filosof. Menurut mayoritas ulama filsafat ini. Jadi kalian lagi belajar filsafat ceritanya. Keren ya? Pokoknya ada celah apapun untuk menjadi keren harus di ini. Itu tadi menurut filosof. Nah, tapi terjadi perbedaan pendapat di sini, di tasdid. Kalau menurut filosof atau hukama, bahasa Arabnya filosof itu hukama. Kalau menurut hukama, tasdid itu adalah hukum, ya. Idraku anna nisbata waqi'atun aw laysat biwaqi'atin, itu tasdid menurut hukama. Tapi nanti ada ulama, imam besar umat Islam, ya, namanya Al-Imam Ar-Razi. Nah, ini istilah penting ya. Pokoknya setiap ada istilah kalian harus rekam baik-baik, karena itu membantu kalian dalam membaca kitab-kitab selanjutnya. Setiap membaca kalimat al-imam di buku-buku logika, di ilmu-ilmu akliyat, itu maksudnya Imam Razi. Ya, ilmu akliyat termasuk usul fikih, usuluddin atau akidah, ilmu kalam, mantik. Kalau membaca kalimat al-imam maksudnya Imam Razi. Tapi kalau membaca kalimat al-imam di kitab-kitab fikih Syafi'i, maksudnya adalah Imam Haramain. Makanya hati-hati baca kitab. Ya, kitab itu banyak rahasianya. Saya bilang banyak rahasianya, jangan salah-salah. Bisa jadi kalian ketukar. Membaca al-imamani di kitab hadis maksudnya Bukhari, Muslim, atau Syaikhani Bukhari, Muslim. Tapi kalau membaca kalimat al-imamani atau asy-syaikhani atau as-sahibani di kitab fikih perbandingan madzhab atau di kitab fikih Hanafi, itu maksudnya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau di buku-buku fikih Syafi'i membaca kalimat Syaikhani maksudnya adalah Nawawi, Rafi'i. Beda kitab, beda istilah, beda ilmu, beda istilah. Nah, menurut hukama, tasdid itu apa? Hukum. Tasdid itu hukum. Jadi mengetahui nisbahnya terjadi atau tidak terjadi itu namanya tasdid menurut hukama. Kalau menurut Imam Razi, tasdid itu adalah semua yang empat ini. Semua yang empat itu adalah tasdid menurut Imam Razi. Jadi tasdid itu kata Imam Razi adalah mentasawurkan yang empat ini. Kalau yang empat ini sudah ditasawurkan, itu baru namanya tasdid. Kalau menurut hukama enggak. Menurut hukama tasdid itu ya ini aja, hukum aja. Gitu ya. Bedanya apa? Nah, ini cara penting memahami perbedaan pendapat. Setiap kalian menemukan perbedaan pendapat, ada cara untuk memahaminya dengan baik. Kalau ada perbedaan pendapat,
kalian harus mengetahui dulu poin pertama adalah sepakatnya di mana. Sepakatnya di mana? Gak mungkin ulama itu berbeda 100%. Ada titik kesepakatan. Sepakatnya di mana? Semuanya, dua-duanya, baik Hukama ataupun Imam Razi, sepakat kalau ingin terjadi tasdid harus terjadi semuanya. Jelas ya? Sepakatnya, dua-duanya sepakat. Mau itu Hukama, mau itu Imam Razi, sepakat. Tasdid itu tidak akan terjadi kecuali kalau empat-empatnya sudah terkumpul, baru terjadi tasdid. Sepakat dua-duanya. Jelas ya? Bedanya, nah, poin kedua, kalian harus tahu titik perbedaannya di mana. Titik perbedaannya di mana? Titik perbedaannya apa? Titik perbedaannya tiga yang pertama ini. Tiga yang pertama itu dia itu bagian dari tasdid atau syarat terjadinya tasdid. Beda ya. Tiga yang pertama ini apakah dia juz'ut tasdid, bagian daripada tasdid, atau dia syartun lit tasdid. Menurut Hukama, tiga yang pertama itu syarat terjadinya tasdid. Tapi menurut Imam Razi, tiga yang pertama itu adalah bagian daripada tasdid. Jelas ya? Poin kedua, perbedaan selanjutnya. Sebetulnya itu cukup ya, itu cukup untuk mengetahui perbedaannya. Perbedaan kedua, tasdid menurut Hukama itu basit. Basit itu apa tadi? Saya sudah jelaskan. Basit itu tidak ada bagiannya. La juz'a fihi itu namanya basit. Sesuatu yang tidak punya bagian. Nah, menurut Hukama tasdid itu basit. Kenapa? Karena dia satu doang, hukum udah selesai. Jelas ya? Tapi menurut Imam Razi, tasdid itu murakkab, tersusun dari bagian-bagian. Apa saja? Ini yang empat ini. Jelas ya? Belum? Ulang lagi. Tasdid menurut Hukama itu basit, sederhana, tidak tersusun dari bagian. Kenapa? Karena tasdid menurut Hukama itu hukum saja. Sudah selesai, satu doang, hukum itu tasdid, selesai. Tapi menurut Imam Razi kan bilang apa? Tasdid itu adalah menggambarkan empat-empatnya yang disebut tasdid. Nah, maka tasdid menurut Imam Razi itu sesuatu yang murakkab, sesuatu yang tersusun. Kenapa? Karena dia tersusun dari bagian-bagian. Apa saja bagian-bagiannya? Yang disebutkan di sini. Jelas ya? Nah, hukum, perbedaan ketiga. Perbedaan ketiga, hukum itu menurut Hukama adalah tasdid. Hukum menurut Hukama adalah tasdid, benar kan? Tapi menurut Imam Razi, hukum itu bagian dari tasdid. Jelas ya? Kalimat sederhana yang mengumpulkan semuanya. Kalimat sederhananya apa namanya? Semua yang empat ini menurut Imam Razi itu syukurun lit tasdid, bagian-bagian tasdid. Tapi menurut Hukama syurutun lit tasdid, syarat terjadinya tasdid. Itu ibaratnya. Tiga pertama menurut Imam Razi adalah syukurun lit tasdid, sedangkan menurut Hukama itu syurutun lit tasdid. Itu kan ada hurufnya. Syutur artinya bagian, syurut artinya syarat. Aduh, hareudang.
Pendapat siapa yang unggul? Pendapat siapa yang dijadikan patokan oleh para ulama mantik? Yang dijadikan patokan oleh ulama mantik itu pendapat hukama. Pendapat Imam Razi itu tidak dijadikan patokan. Kenapa? Sebetulnya ada alasannya. Nanti saya kirim deh ininya, catatan saya. Dibaca sendiri aja. Jadi intinya yang unggul itu pendapat hukama. Yang dijadikan patokan itu pendapat hukama, bukan pendapat Imam Razi yang merojihkan. Ya, kenapa yang dipakai itu pendapat hukama? Karena pendapat hukama itu yang dirojihkan oleh Imam Al-Jurjani. Imam Al-Jurjani dalam Syarah Syamsiyah. Dalam Syarah Syamsiyah. Udah, sampai sini istirahat dulu otaknya. Ada yang tanyain? Di skip dulu aja. Bebas sih, kalau kuotanya banyak nggak apa. Itu berarti menurut Imam Ar-Razi tidak ada tasawur berarti. Atau setelah ada tasdik itu tersusun dari tasawur, tasawur gitu. Berarti adanya tasdik menurut Imam Razi itu setelah mentasawurkan semuanya. Itu menurut dua-duanya. Tasdik itu baru terjadi kalau semua tasawurat lengkap, baru ada tasdik. Gitu. Terus yang maksud dari ada waqi'ah, itsbat dan ijab, terus bayu waqi'ah. Itu salab, maksud dari salab itu. Salab itu negatif. Jadi gini, setelah kita menghubungkan antara sifat berdiri dengan zaid, kita akan menghukumi nih. Kita akan menghukumi, misalnya kita menghukumi bahwa terjadi hubungan antara zaid dengan qaim. Itu namanya positif. Kita menghukumi zaid dengan sifat berdiri. Positif, zaid berdiri. Tapi setelah menghubungkan antara zaid dengan berdiri, ini nggak ada hubungannya nih antara zaid dengan berdiri, karena zaid sedang tidak berdiri. Itu namanya salab. Salab itu negatif, manfi. Bahasa anak atonya yang sering bergumul dengan ilmu nahwu, manfi. Ya. Terjadinya isbat sama salab itu ketika dihukum tadi, adanya dihukum. Iya. Iya. Ketika terjadinya positif atau negatif itu dihukum. Nisbah itu tidak ada positif, tidak ada negatif. Kita hanya menghubungkan gimana sih ketika berdiri itu berhubungan dengan zaid, gimana sih gambarannya? Setelah terjadi gambaran, baru kita hukumi. Enggak, tidak ada hubungannya zaid dengan berdiri. Zaid sedang tidak berdiri. Itu penghukuman. Materi kita siang ini banyak. Setelah ini kita membahas dalalah. Dalalah berarti. Terserah mau dilanjutin sekarang. Iya. Makanya. Kenapa? Manggil saya. Kalau natijah gitu kan adanya di pasal. Natijah itu nanti di bab kias. Kias itu. Saya bingung kenapa ya saya pulang ke Indonesia kepanasan mulu. Padahal di sana lebih panas ya. Padahal di sana lebih panas, saya heran. Di Indonesia gerah mulu, banyak yang ngomongin. Banyak tamu kayaknya. Gitu ya, kita lanjut. Hujannya udah selesai, nggak perlu pakai minum. Nah, tadi pembagian ilmu menjadi tasawur dan tasdid. Hafalkan ya, nazomannya hafalkan. 2 hari 5 bait. Yang kelas 2 udah pernah saya kasih tahu caranya.
Diulang lagi. Gimana cara ngapal nggak menghafal tapi tanpa menghafal? Gimana? Menghafal tapi tanpa tanya anak kelas 2. Coba kelas 2 lagi. Anwaul ilmi tadi sudah kita bagi menjadi tasawur dan tasdik. Nah, setiap tasawur dan tasdik terbagi dua juga. Tasawur. Doruri nazori, semuanya terbagi menjadi doruri dan nazori. Doruri itu apa? Doruri itu layak tajila nazar, tidak butuh berpikir. Nazar apa? Sudah dibahas tadi pagi. Tartib umurin ma'lumah li ta'adi ila amrin majhul. Ya. Jadi tidak perlu, doruri itu tidak perlu tartib umur ma'lumah li ta'adi ila amrin majhul. Enggak, doruri itu enggak. Tidak perlu mikir, langsung terjadi. Kalau nazari kebalikannya, nazari itu mayah taju ila nazar, sesuatu yang butuh kepada nazar. Apa itu nazar? Tartib umurin ma'lumah li ta'adi ila amrin majhul. Jelas ya? Contoh doruri. Kita contohkan doruri di tasawur. Tasawur burudah. Kalau saya ngomong dingin, kalian perlu mikir nggak? Enggak, dingin ya udah tahu gue, gitu kan? Nah, itu namanya doruri, nggak perlu mikir. Kenapa disebut doruri? Li'annal insan mudtarrun ila ma'rifatihi. Karena manusia terdesak, terdorong, tidak mungkin tidak, pasti dia mengetahui itu. La yumkin daf'uhu an nafsihi, tidak mungkin ditolak dari diri sendiri, pasti tahu. Dingin, apa itu dingin? Langsung tahu. Kalian tidak akan bisa menolak terjadinya gambaran dingin di otak kalian, nggak bisa. Namanya doruri. Makanya disebut doruri. Kenapa? Li'annal insan mudtarrun ila ma'rifatihi. Nazori. Kenapa disebut nazori? Karena butuh kepada nazar. Karena butuh berpikir. Contohnya apa? Nazori. Tasawwurul insan menggambarkan manusia. Butuh mikir, apa sih hakikat manusia itu sebenarnya? Perlu berpikir. Apa itu fa'il? Harus mikir nggak? Harus mikir apa itu fa'il. Gitu ya. Contoh tasdik doruri. Contoh tasdik doruri. Ingat tasdik itu ada penghukuman. Kalau saya tuliskan ana mawujud, kalian harus mikir nggak? Saya ada. Apakah kalian harus mikir untuk mengetahui bahwa saya ada? Nggak perlu. Kalian akan langsung tasdik, akan langsung menghukumi telah terjadi nisbah antara ana dengan mawujud. Ananya saya, bukan anak ini, anak Mang Adul. Contoh tasdik nazari, Allah mawujud. Harus mikir nggak kalian untuk mengetahui bahwa Allah itu ada? Harus mikir. Kalau nggak harus mikir, nggak mungkin ada orang kafir, non muslim. Harus mikir untuk menghubungkan antara Allah dengan mawujud. Nah, itu semuanya jelas ya. Kalau kalian buka di kitab Idhahul Mubham, di sini ada masalah yang di sini ada ibarat, contoh di situ akan sulit kalian pahami. Bakal saya jelaskan. Contoh di situ tasawur doruri di situ contohnya idraku ma'nal wahid nisful itsnain.
contoh tasawur nazari di situ idraku annal wahid nisful itsnain. Nah, baca aja di dalam bawah. Begini contohnya. Apa maksudnya? Idraku ma'nal wahid nisful itsnain, idraku annal wahid nisful itsnain. Bedanya apa? Ini kembali lagi menyadarkan kenapa ulama itu nulis kitabnya susah dipahami. Untuk menarik kalian semua biar duduk di majelis di hadapan guru. Makanya hati-hati kalau ulama meninggal, kunci-kunci ilmu hilang. Bedanya hanya di kalimat makna. Di sini nggak ada kalimat makna. Di sini makna wahid nisful itsnain. Apa makna wahid nisful itsnain? Makna wahid nisful itsnain itu nisfiyatul wahid lil itsnain. Nisfiyatul wahid lil itsnain. Idraku makna wahid nisful itsnain, mengetahui makna 1/2 dari 2. Butuh mikir nggak? Nggak butuh. 1/2 dari 2. Nggak perlu mikir. Nah, ketika di sini ada lafaz makna, makna wahid nisful itsnain itu apa sih? Makna wahid nisful itsnain itu adalah nisfiyatul wahid lil itsnain. Nisfiyatul wahid lil itsnain. Sifat setengahnya itu loh. Sifat setengah yang menempel di angka 1. Tasawur bukan itu. Tasawur kan hanya sifat setengahnya. Gitu ya. Beda kalau saya bilang, oh ini bukan di sini ya, salah. Di sini di tasdid. Beda kalau saya bilang idraku annal wahid nisful itsnain, mengetahui bahwasanya 1 itu setengah dari 2. Kalau yang ini mengetahui setengahnya, sifat setengah yang menempel di angka 1. Tasawur bukan? Tasawur hanya sifat setengahnya, nisfiyahnya. Makanya masuk tasawur. Tapi kalau mengetahui bahwasanya 1 itu setengah dari 2, itu namanya tasdid. Jelas ya? Apa itu makna wahid nisful itsnain? Ai nisfiyatul wahid lil itsnain. Jelas ya? Nah, tadi kita sudah membahas definisi ilmu. Kalau kalian baca di kitab Idhahul Mubham, definisi ilmu di kitab itu definisinya adalah ma'rifatul ma'lum. Ma'rifatul ma'lum. Itu definisi yang kurang tepat. Nah, ini kembali lagi. Kalau baca sendiri nggak bakal tahu itu definisi itu kurang tepat. Ya kan? Kalau baca sendiri kalian nggak bakal tahu bahwa definisi itu ada masalah di situ. Karena di situ kalau dibaca Idhahul Mubham itu al-ilmu huwa ma'rifatul ma'lum. Ini definisinya rusak. Kenapa rusak? Karena jatuh rusak. Al-ilmu ma'rifatul ma'lum. Ma'rifatul ma'lum artinya apa? Ma'rifatu asy-syai' alladhi waqa'a 'alaihi ilm. Iya kan? Maklum artinya apa? Asy-syai'ul ladzi waqa'a 'alaihi ilmu, sesuatu yang ilmu itu terjadi di situ, ya kan? Nah, kita pengen tahu ilmu. Ini kan kita anwa'ul ilmi. Kita pengen tahu ilmu ini maksudnya apa di situ. Untuk mengetahui ilmu harus tahu definisinya. Ketika disebutkan apa definisi ilmu? Ma'rifatul ma'lum. Mengetahui ma'lum. Apa itu ma'lum? Ma'lum itu asy-syai'ul ladzi waqa'a 'alaihi ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatul ma'lum. Ma'lum itu apa? Asy-syai'ul ladzi waqa'a 'alaihi ilmu. Lah, saya kan pengen tahu ilmu itu apa. Apa itu ilmu? Ma'rifatul ma'lum. Ma'lum apa? Asy-syai'ul ladzi waqa'a 'alaihi
ilmu. Makanya definisi ini definisi yang rusak. Kenapa? Yalzamu minhu daur. Karena menyebabkan terjadinya daur. Daur itu muter-muter. Jelas ya? Nah, definisi itu sumbernya dari mana? Definisi yang disebutkan di Syarah Idhahul Mubham itu sumbernya dari mana? Sumbernya yang pertama kali menuliskan definisi itu namanya Al-Qadhi Al-Baqilani di kitab At-Taqrib wal Irsyad. Di kitab At-Taqrib wal Irsyad. Itu kitab usul fikih. At-Taqrib wal Irsyad kitab usul fikih tulisan Al-Qadhi Al-Baqilani. Definisi itu kemudian diambil oleh Imam Haramain di kitab Talkhisut Taqrib. Di kitab Talkhisut Taqrib, kitab usul fikih juga. Kemudian dituliskan juga di Waraqat. Semua kitab usul fikih. Nah, maka Syekh Damanhuri mencantumkan definisi itu di kitab mantik itu enggak tepat. Pertama, definisinya mengandung aib. Yang kedua itu definisi menurut usuliyin. Kenapa dicantumkan di kitab mantik? Nah, itu diantara rahasia-rahasia yang terkandung di kitab Idhahul Mubham. Oke, istirahat dulu. Sebetulnya masih banyak banget ini pembahasannya. Gimana ya? Pijit-pijitan dulu. Pijitin kepalanya tuh. Ini kan nanti catatannya saya kirim di grup. Jadi makanya kalian sebetulnya nggak perlu nulis di sini ya. Cukup dengarkan, pasang otaknya. Pembahasan setelah itu pembahasan setelah ini itu pembahasan yang paling penting dalam ilmu mantik yang nanti saya jelasin ini. Kalau sudah mendengar penjelasan ini, kalian sudah paham ilmu mantik secara keseluruhan itu ngomongin apa aja sebetulnya yang nanti saya jelaskan ini. Ya, nanti kesininya bawa rokok, bawa kopi, jangan ngantuk ya. Bawa rokok ya. Di Mesir ibu-ibu ngerokok loh. Di Indo juga banyak sih. Cuman di Mesir mah ibu-ibu yang ngerokoknya itu pakaiannya hijaber gitu. Tapi ngerokok. Santai di Mesir mah. Ya. Kenapa? Karena pakaian Islam itu sudah membudaya di mereka. Pakai cadar biasa tapi merokok biasa aja santai. Gini. Jadi nggak perlu baca satu-satu kitab Idhahul Mubham, tapi kalimat-kalimat yang sulit di kitab itu sudah saya jelaskan. Tinggal baca sendiri. Kalau saya nggak males, nanti malam ya mutolaah Idhahul Mubham dicoret aja. Kalau nggak males ya, kalau males ya enggak lah. Udah ya. Nah, doruri itu nggak perlu mikir.
Sedangkan mantik itu ilmun taqsim mur'atu adzihna anil khata'i fil fikri. Sedangkan doruri itu nggak mungkin salah, kan? Maka ilmu mantik tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang doruri, mau itu tasor mau itu tasdik, nggak ada urusannya dengan mantik. Karena nggak mungkin salah, doruri gampang. Yang diurus oleh mantik itu nazari. Nah, kembali tadi, berpikir itu kan menyusun hal-hal yang diketahui untuk sampai kepada hal yang tidak diketahui. Nah, berpikir yang menghasilkan tasawur, berpikir yang menghasilkan tasawur itu disebut qaul syari atau bahasa yang lebih umum ta'rif. Jadi ta'rif itu adalah menyusun pikiran-pikiran, menyusun kerangka berpikir, menyusun hal-hal yang kita ketahui untuk memahami sesuatu yang tidak kita ketahui dalam bentuk ta'rif. Itu yang mendatangkan tasawur. Yang mendatangkan tasdik, yang membuat kita menghukumi sesuatu, pikiran yang membuat kita menghukumi sesuatu, itu disebut dengan hujjah atau qiyas, atau bahasa gampangnya dalil. Bahasa gampangnya dalil. Jadi dalil itu yang membuat kita menghukumi sesuatu. Itu ya. Ya, dari sini kita sudah paham kerangka besar ilmu mantik. Tujuan tertinggi mantik adalah qiyas atau dalil. Kenapa qiyas? Ya karena kita belajar apapun, mengetahui apapun, ada penghukuman. Mau ngaji apa aja, mau ngaji nahu al-fa'ilu marfu', ada penghukuman. Nah, yang membuat kita menghukumi sesuatu itu adalah dalil, hujjah atau qiyas. Maka tujuan tertingginya adalah qiyas. Qiyas itu tersusun dari qadoya. Qadoya itu bahasa gampangnya aja ya, bahasa gampangnya jumlah khobariyah. Jumlah lah, bahasa gampangnya jumlah. Fi'il fa'il, mubtada khobar, itu bahasa gampangnya. Jadi qiyas itu kan tersusun dari qadoya. Tadi saya mengatakan bahwa alam itu hadis. Alam itu hadis. Dalilnya apa? Al-alam mutaghayyir. Mubtada khabar bukan? Jumlah bukan? Jumlah. Wa kullu mutaghayyir hadis. Jumlah bukan? Nah, susunan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis itu namanya dalil. Itu namanya hujjah. Jadi dalil itu tersusun dari apa? Dari jumlah. Jumlah itu bahasa mantiknya qadoya. Jadi dalil tersusun dari qadoya. Qadoya al-alam mutaghayyir. Itu kan qadiyah ya. Al-alam mutaghayyir itu qadiyah. Jumlah kan? Jumlah kan tersusun dari tasawur. Benar enggak? Jumlah tersusun dari tasawur. Kalau saya bilang al-alam mutaghayyir, kita akan menggambarkan alam itu apa? Mutaghayyir itu. Jadi jumlah tersusun dari tasawur. Sesuatu yang mendatangkan tasawur apa tadi? Qaul syari. Qaul syari itu tersusun dari, nanti belajar al-kulliyat al-khams. Al-kulliyat al-khamsah. Kulliyat yang 5. Nah, dua yang atas itu perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membuat tasdik, membuat kita menghukumi sesuatu. Dua yang bawah itu perangkat yang dibutuhkan untuk mentasawurkan sesuatu. Tapi ini semua berbentuk makna. Ini semua berbentuk makna karena adanya di alam pikiran semuanya. Kita kalau ingin mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita butuh apa? Butuh media. Butuh media. Apa medianya? Yang paling kuat? Lafaz. Media paling kuat? Lafaz. Maka nanti di ilmu mantik dibahas mabahitsul alfaz. Sebetulnya ini bukan pembahasan inti mantik. Karena mantik itu berkaitan dengan alam pikiran. Gimana menyusun pikiran.
Tapi pikiran ini nggak bisa diungkapkan keluar kalau tidak ada medianya. Banyak hal bisa pakai isyarat, tapi tidak akan sedetail lafaz. Maka butuh untuk mengetahui lafaz. Nah, ini semuanya yang di atas ini ma'ani, makna-makna ya. Tapi untuk mengungkapkan makna-makna itu butuh kepada lafaz. Maka di mantik dibahas juga mabahitsul alfaz. Lafaz tidak akan menunjukkan kepada makna tanpa adanya dilalah. Benar nggak? Tidak mungkin Zaid itu menunjukkan kepada seseorang tertentu kalau tidak ada dilalah. Dilalah itu nanti yang mengikat antara lafaz dengan makna. Maka butuh juga untuk memahami dilalah. Akhirnya dibahas juga pembahasan dilalah dalam ilmu mantik. Nah, maka yang dua ini, dilalah dengan mabahitsul alfaz, itu hanya pengantar dasar menuju pembahasan inti mantik. Pembahasan inti mantik apa? Yang 4 ini. 2 pertama itu untuk mendatangkan tasawur, 2 kedua untuk mendatangkan tasdik. Dan ini semua berguna di semua ilmu. Tidak ada ilmu apapun yang tidak butuh kepada mantik. Mustahil. Gak mungkin, gak terpikiran di otak. Gimana ada ilmu yang bebas dari kaidah mantik? Gak bakal. Ya. Nah, ini semuanya pembahasan mantik, tidak keluar dari yang 6 ini. Kalau kalian paham 6 ini semuanya, sudah selesai jadi ahli mantik. Kalau paham betul. Kalau mau jadi ahli mantek ya jadi bidang peralatan atau pubdek dok. Jadi udah tergambar ya, sudah ada gambaran umum, mantik itu ngomongin apa, fungsinya apa, pembahasannya apa saja. Tadinya saya mau ngebahas dilalah juga sekalian ini. Aduh, udah pusing kepalanya. Ada yang tanyain sampai sini? Hal paling penting dari mempelajari ini istilah. Itu yang hal penting yang harus kalian pahami. Masalah istilah-istilah. Karena itu yang berguna buat baca kitab di level selanjutnya. Syukur-syukur bisa menerapkan kaidah mantik. Jadi setiap ketemu ta'rif, wah, coba nih, saya terapkan kaidah mantik di ta'rif ini. Bener nggak ini ta'rifnya? Setiap ketemu dalil, ini masuk syakal berapa? Syarat syakal itu apa aja? Bener nggak ini dalilnya? Syukur-syukur sampai ke tahapan begitu. Kalau udah sampai tahapan begitu, kalian akan jadi pemikir ulung. Bener, serius. Kaidah mantik itu jangan diremehkan. Banyak profesor doktor kalau tidak belajar mantik, kerangka berpikirnya acak-acakan. Kalau sama yang ahli mantik ketahuan, nah ini kok begini ya? Ketahuan ini masuk syakal berapa, ini nggak memenuhi syarat intaj. Sama seperti tadi saya bilang Zaid qaim, Zaid insan, ba'dul insan katib, tapi kesimpulannya tiba-tiba Zaid katib. Ada yang salah di situ. Tapi kalian nggak tahu letaknya di mana. Mantik yang ngurusin itu. Ngaji apa aja, nanti ngaji fikih ketemu dalil-dalil. Nah, sekarang kan sering orang-orang mana dalilnya? Emang dalil itu apa sih? Mana dalilnya tapi tidak tahu dalil itu apa. Gitu ya.
Masih kuat nggak otaknya ini? Malam. Nanti malam pada lubang semuanya. Yang para asatid nih. Saya mau oke aja kapanpun kalau saya nganggur. Oh iya, kita belum baca nazamnya, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi anwa'il ilmil hadithi utawi iki iku sawiji fasal fi anwa'il ilmil hadithi ing dalam pirang-pirang warna ilmu kang hadis. Apa bait pertamanya? Idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bi tasdiqin wusim. Asal kalimatnya idraku mufradin ulima tasawwuran. Idraku mufradin ulima tasawwuran utawi ngaweruhi mufrad ulima iku den kinaweruhi apa idraku mufrad tasawwuran ing tasawwur. Nah, ini juga lupa saya. Mufrad di situ maksudnya apa? Mufrad di situ jangan dimaknai kebalikan dari murakkab, jangan dimaknai kebalikan dari tasniyah dan jama', jangan dimaknai kebalikan dari jumlah, jangan dimaknai kebalikan dari mudhof dan mudhof ilaih. Sebagaimana dibahas di ilmu nahwu. Mufrad di situ mufrad secara bahasa. Idraku mufradin ay idraku syai'in mufradin an wuqu'in nisbati au adami wuqu'iha. Itu ya. Idraku mufradin ay idraku syai'in mufradin an wuqu'in nisbati au adami wuqu'iha. Jadi menggambarkan sesuatu tanpa hukum itu disebut tasawwur. Menggambarkan sesuatu tanpa menggambarkan wuqu'un nisbah atau adamul wuqu' itu namanya tasawwur. Jadi mufrad di situ ay mujarrad. Ya. Idrak yang sepi daripada wuqu'un nisbah atau adamu wuqu'in nisbah. Jelas ya? Jelas nggak? Maksud mufrad di situ jelas ya? Hah? Kenapa? Idraku mufradin ay idraku syai'in mufradin an wuqu'in nisbati au adami wuqu'iha. Wuku nisbah wa adam yuqaiha itu kalau mau disingkat ya hukum, itu aja. Idraku syai'in mufradin anil hukmi, begitu selesai. Apa itu hukum? Idraku anan nisbah wa qi'atun aw laysa wa qi'atin, selesai. Wadarku nisbatin bi tasdiqin wusim, asal kalamnya wadarku nisbatin wusima bi tasdiqin, lan utawi ngawaruhi nisbah wusima iku den tandai iku den kinawaruhi apa darku nisbah bitasdikin kalawan tasdik. Kalau memahami pelajaran tadi di bait itu ada masalah besar. Apa masalah besarnya? Idrakun nisbah tasawur apa tasdik? Tasawur. Kenapa disitu disebut tasdik? Nah, ada kalimat yang dibuang. Wadarku nisbatin ay wadarku wuqu'i nisbatin au adami wuqu'iha usima bitasdiqin gitu. Wadarku nisbatin ay wadarku wuqu'i nisbatin. Ya, begitu. Kitab itu banyak rahasianya ya.
Wa qaddimil awwala 'indal wad'i lan ngadiminakanlah sapa sira al awwala ingkang awal. Apa itu kang awal? Tasawur. Indal wad'i ing dalem nalikane nganggit. Li'annahu muqaddamun bi tab'i karena satuhune kang awal iku kang den diminaken bi tab'i kalawan tab'a. Nanti kita bahas ini. Takdim bil wad'i dengan takdim bi tab'i. Nanti dibahas, jangan dulu sekarang. Wan nazari lan utawi nazari ma iku barang ihtaja kang butuh apa ma li ta'amuli kadue ta'amul mikir. Ta'amul itu nazar. Wa aksuhu lan utawi babalikanane nazari huwa daruri yaiku daruri aljali kang jelas. Wa ma bihi ila tasawwurin wusil. Takdirnya wa ma wusila bihi ila tasawwurin. Wa ma wusila bihi ila tasawwurin lan utawi barang kang den sambungaken bihi apa kalawan barang ila tasawwurin maring tasawwur. Wa ma bihi ila tasawwurin wusil. Terus apa? Yud'a biqaulin syarihin faltabtahil iku den celuk apa ma bihi ila tasawwur musil biqaulin syarihin kalawan qaul syarih faltabtahil mangka becik DP sapa sira. Wa ma litasdiqin bihi tuwsila ai wa ma tuwsila bihi litasdiqin lan utawi barang kang den tepung akan bihi apa kelan barang litasdiqin kadue tasdiq bihujjatin yu'rafu indal uqala ay yu'rafu bihujjatin indal uqala. Yu'rafu bihujjatin indal uqala iku den kinawaruhi apa ma litasdiqin bihi tusila bihujjatin kalon hujjah indal uqala ing dalam munggu uqala. Uqala itu manatiko. Udah gitu doang. Berapa bait itu? Berapa bait? 4 ya? 5. Jadi dari tadi kita dapat 5 bait doang. Kurang 2 sebetulnya pembahasan dalalatul lafzi ala muwafaqa yad'unaha dalalatul mutabaqa wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim fa huwa iltizamun in bi aqlinil tuzim. Ini ngejelasin 2 itu tuh. Nanti malam ada kegiatan? Habis ngaji maksudnya? Mau dilanjut nggak malam ini? Gas. Hah? Gas. Benar. Kalian habis mutolaah. Iya habis mutolaah. Nggak apa? Pembahasan dalalah doang karena targetnya sampai dalalah hari ini tuh. Ini mau saya hatamin seminggu atau 8 hari lah. 8 hari udah menguasai sulam. Serem amat kayaknya. Oh, jam 3. Dihafalin ya. Gimana cara ngapalnya? Cara ngapalnya kalian nggak perlu hafalin, cukup dibaca. Setiap habis sholat. Setiap habis sholat baca 5 bait. Setiap habis sholat baca 5 bait. Hari pertama baca per bait 5 kali. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijal. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijal. Alhamdulillahilladzi qad akhraja 5 kali. Terus bait kedua. Wa hatta anhu min sama'il aqli kullu hijabin min sahabil jahli wa hatta anhu min sama'il aqli kullu hijabin min sahabil jahli. 5 kali. Sampai 5 bait. Itu pada salat subuh, pada salat zuhur gitu lagi, pada salat asar gitu lagi. Sampai pada salat isya seperti itu. Enggak perlu dihafalkan, baca aja per bait 5 kali. Hari kedua baca dari bait pertama sampai bait kelima sekaligus 5 kali.
setiap habis sholat. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri bi arwabil hija wa hata anhu min sama'il aqli kullu hijabin sahabil ahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'a muqaddarat yang munkashifan ahmaduhu jalla ala al-in'ami bi ni'matil imani wal islam man khasana bi khairi man qarusula wa khairi man hazal maqamatil ula. Ulang lagi. Alhamdulillahilladzi qad akhraja sampai bait kelima. Sampai 5 kali. Habis subuh begitu, habis zuhur begitu, sampai habisnya seperti itu. Insya Allah apa? Gak usah dihafalin. Gitu caranya ya. 2 hari 5 bait. Gak usah buru-buru, santai aja. Masih lama kok kawinnya, tenang aja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.